Oke, setelah penentuan nama merek dan pembuatan logo ya, next ke poin 10. Poin 10 ini kita berfokus ke perizinan, legalitas. Jadi setelah merek sudah dicek oke, baru kita bicara masalah legalitas. Kita bikinnya pribadi atau kita bikinnya corporate ya, personal ataupun corporate. Jadi gini, di dalam bisnis itu kita harus punya istilahnya KTP dalam bisnis. Itu istilahnya apa? Kita harus ngurus NIB, istilahnya nomor induk berusaha. NIB ini daftarnya di mana? Di yang tadi saya jelaskan. NIB ini daftarnya bisa langsung ke OSS. Jadi siapapun orang yang bisnis, siapapun orang yang mau mendaftarkan hak kekayaan, siapapun ya, selama dia di Indonesia, itu dia harus punya NIB kalau bisnis, nomor induk berusaha. Jadi istilahnya KTP-nya dalam bisnis. Kalau nanti SIM-nya, kalau berkendaraan itu kan, kalau di Indonesia ya, saya kan harus punya KTP, ini yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya mau mengendarai motor, berarti harus punya SIM C. Nanti ada SIM A, itu buat yang mau mengendarai mobil. Nanti ada SIM B1, ada SIM B2, macam-macam ya. Itu kalau seandainya kita di Indonesia. Tapi kalau dalam bisnis di Indonesia beda lagi. Yang harus kita punya pertama adalah kita harus punya NIB dulu sebelum yang lain-lainnya. Ini bisa daftar di sini. Di sini semuanya gratis. Jadi tadi ya yang kalau di OSS ini semuanya gratis. Nanti setelah kita daftar di sini OSS, nanti kita bakal download istilahnya kategori yang mau didaftarkan apa aja. Itu kalau nggak salah sekitar 700 lembar, jadi banyak sekali. Biasanya banyak orang yang nggak paham di situ, kecuali ada pelatihan ya, kayak misal gini, saya daftar ke Dinas Koperasi dan UMKM, nah, nanti dari situ ada pelatihan. Itu kalau baru belajar bisnis nggak masalah, atau baru nggak punya activity yang lainnya nggak masalah. Tapi kalau kita udah produktif, kita udah banyak kerjaan, kayak gitu-gitu biasanya buang-buang waktu ya, 2 hari, 3 hari, kadang 1 minggu ikut pelatihan. Mendingan balik lagi ke pengurusan di jasa pengurusan, semacam kayak ini. Jadi ini ada OSS, kita daftar, kita bayar, bisa dari sini. Kalau nggak paham, langsung aja hubungi sini. Ini kenapa saya jelaskan di sini, karena banyak sekali, Mas aku nggak ada waktu, Mas aku bingung dikasih 700 lembar kategorinya apa. Kadang, Mas ini apa sih yang dimaksud, jadi apa yang dimaksud ini aku nggak paham, sementara saya udah terlalu tua. Kadang seperti itu, ada orang yang mulai bisnis usia 60, 70, dia nggak paham. Kalau saran saya mending hubungi ahlinya. Kayak gini, ketik tadi di Google jasa pengurusan merek dagang atau jasa pengurusan legalitas misal. Nah, di sini nanti ada izin kita, ada macam-macam ya. Nah, di sini bisa pakai Indo Trademark, bisa pakai kontrak hukum, bisa pakai izin.co.id. Indo Trademark ini layanannya banyak terkait merek aja, izin layanan hukum. Nah, bisa pakai kontrak hukum ataupun jasa ya, izin.co.id. Di sini produk layanannya banyak sekali ya, mulai haki, pengurusan pajak, semuanya di sini, pendirian PT, CV, virtual office, perizinan khusus, sampai pembuatan dan perubahan dokumen perusahaan, peninjauan perjanjian. Ini ada semua di situ.
Di sini juga sama, sampai kerjasama bagi hasil pun ada. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti kerjasama sama klien atau sama mitra atau sama teman keluarga, bisa biar kuat secara hukum, bisa pakai jasa di sini. Sekarang simple ya. Ini untuk terkait pengurusan masalah legalitas. Jadi bicara legal, saya balik lagi ke kita daftarnya apa, personal atau kita daftarnya bikin perusahaan, kita mau bikin CV, kita mau bikin PT, itu harus jelas dulu. Habis PT atau CV, seandainya PT tapi saya mau sendiri, bisa ngurus PT personal, itu bisa. Jadi nggak harus 2 orang, nggak harus beda KTP, beda kakak, enggak. Kalau personal ya kita aja sendiri. Hal-hal semacam itu nanti bisa dikonsultasikan langsung ke jasa pelayanannya tadi ya, ke perusahaan jasa pelayanan tadi. Karena kenapa kok itu harus kita lakukan, biar nanti kedepannya nggak bermasalah. Ada yang dia mau bikin PT, dia mau bikin PT personal, padahal dia rencananya bikin kafe itu langsung 100 titik dan diwaralabakan. Ada yang seperti itu. Nanti akan ada trouble di masalah pajak dan lain sebagainya ya. Itu sedikit saran saya terkait perizinan dan legalitas. Jadi perizinan dan legalitas di sini itu harus ada izin usaha, kita harus daftar. Pajak harus ada, kemudian kalau bisa ada rekening, jadi 3 ya, rekening sama hak cipta tadi. Terakhir masalah lisensi. Seandainya kita bergerak di bidang kafe dan pelatihan, itu harus ada lisensinya juga. Kita mau ini, kita mau itu, jadi lengkap. Di perizinan atau legalitas usaha ini ditentukan dulu bisnis kita ini personal ataupun kita joinan sama teman. Waktu joinan sama teman ya kita nanya lagi maunya seperti apa. Yang didaftarkan atas nama kita berdua dimasukkan, atau kamu aja atau saya aja. Ini harus jelas juga sebelum nanti ke tahapan yang lainnya yang sangat panjang. Untuk poin 10 itu aja. Saya ulangi lagi, jangan lupa di izin usaha ngurus NIB, ngurus bisa juga kalau skalanya gede bisa mulai ngurus PT atau CV, atau kalau joinan ya. Jadi jelas, nggak sampai nanti waktu perusahaan itu bangkrut, perusahaan itu rugi, akhirnya aset pribadi kita ikut di situ. Itu bahaya. Itu kenapa legal itu penting. Pajak harus NPWP pribadi ataupun perusahaan atau bisnis, itu penting. Jangan sampai nanti di nota kita ada tulisannya misal dari harga, ketemu harga 10.000 ditambahkan bawahnya NPWP. Banyak yang tanya 10% atau 11%. Nah, Mas kok ada yang 10%, Mas ada yang 11%. Sekarang kan udah naik. Permasalahan semacam itu saran saya langsung tanyakan di pengurusan tadi ya, di izin.co.id ataupun kontrahukum.com atau yang lainnya, terserah. Masalah pajak nanti seperti apa, kita butuh PKP enggak? PKP itu pengusaha kena pajak, jadi kita bisa memintakan pajak, bisa menagihkan pajak semacam itu harus ada juga. Terus rekening perusahaan, itu yang ketiga. Saran saya jangan pakai rekening pribadi kalau udah jalan bisnis, jadi dipisah karena nanti hubungannya sama pajak. Keempat, masalah hak cipta tadi ya, hak cipta dan lain sebagainya. Jadi itu untuk di aspek perizinan atau legal harus diperhatikan juga. Semuanya gratis kok zaman sekarang ini. Ini video ini saya buat di 2022 ya, Desember.
sekarang banyak yang gratis, mau izin merek, Mas di sini bayar, di kontrak hukum bayar, di izin bayar, ada, datang aja. Saran saya kalau butuh bimbingan, sekarang pemerintah lagi genjot untuk pendaftaran UKM, daftar aja, datang ke Dinas Koperasi dan UMKM atau Dinas Perdagangan ya, datang ke sana, ikuti rules-nya, naruh KTP, biasanya diminta data, nanti akan dikasih tahu jadwal terkait kapan ada pelatihan, kapan ada pendaftaran, kapan daftar mereknya. Ada istilahnya ada 100 pendaftaran merek gratis, itu biasanya ada juga. Atau mungkin pengurusan, kalau mungkin yang mau bikin, biasanya kafe itu ada banyak teman-teman yang bikin kopi kemasan ya, jadi istilahnya coffee bean yang di roasting, itu PIRT-nya bisa gratis juga daftar, tapi harus ada pelatihannya, ikut pelatihan. Kalau mau ngurus BPOM itu kadang juga gratis juga dari dinas. Jadi sebenarnya era sekarang ini itu banyak yang gratis. Kalau dulu kan semuanya bayar. Tapi bedanya kalau waktu kita ikut di dinas itu biasanya ada jadwalnya. Tapi kalau kita sudah ada pasarnya, kayak misal gini, saya dulu ada permintaan sirup, Mas aku mau minta sirup dikirim ke luar Indonesia. Wah, padahal kita masih ada NPWP, padahal kita masih ada PIRT aja, masih belum ada BPOM, belum ada macam-macam, CCP dan lain sebagainya ya. Akhirnya solusinya seperti apa? Padahal dia minta bulan depan harus ada di waktu itu di Kanada. Ya akhirnya saya ngurus dari apa? Dari waktu itu dari kontrak hukum kalau nggak salah. Saya ngurus di situ, jadi cepat ya. Tapi bayarnya lumayan mahal, tapi kan cepat. Tapi itu saya karena ada permintaan pasarnya dulu. Tapi kalau mungkin teman-teman nanti ini dibuat tahapan, nggak perlu. Saran saya ikut aja ke dinas, jadi hemat budget. Enaknya yang kedua adalah kita sering dapat info terkait, kadang ada pameran, kadang ya untuk untuk memperluas, untuk memperkenalkan brand kita ke pasar, tujuannya di situ. Jadi poin ke-9 sampai poin ke-10 di sini, penentuan nama itu hampir jadi satu dengan pengurusan legal dan perizinan. Panjang, tapi saran saya harus mulai dijalankan. Jangan yang penting jalan sampai omset miliaran, setelah omset miliaran kita baru biasanya kepentok di masalah pengembangan karena aspek legal sama mereknya belum selesai. Oke, itu untuk poin 10. mlgcoffee.com